Ya, pada kesempatan ini saya akan coba buat tutorial gimana caranya melimitasi torsi di servo motor MMB, CMMB ini. Ya, di kondisi saya sekarang, CMMB dan MMB-nya sudah terkoneksi dengan power dan sudah saya komunikasikan ke laptop melalui kabel serial, USB to serial ya. Nah, habis itu kita buka CMB konfigurator. Ini tampilannya akan seperti ini. Lalu kita buka communication setting, refresh, lalu open. Ketika sudah hijau seperti ini, artinya dia sudah terkoneksi tanpa error. Nah, motor servo ini baru saja di reset ya ke factory ya, kembali ke kondisi awal default. Nah, sekarang gimana caranya melimitasi si servo? Nah, karena ini masih baru servonya, kita buka dulu objek dictionary. Nah, di sini di search kita ketik write ya. Nah, kalau baru biasanya masih close nih, masih masih tertutup nih. Nah, kita buka dulu, kita buka. Nah, berarti parameternya kita bisa setting sekarang. Lalu kita ketik command ya. Kalau masih kondisi default, dia akan di nomor satu ya, push direction. Tapi pada kali ini kita akan coba menggunakan position table mode. Jadi kita ketik 9, kita ketik enter. Nah, nah sekarang dia udah tampilan position mode nih. Seperti ini tampilannya. Nah, lalu di sini kita menuju ke settingan torsi. Nah, kita ketik torque ya, torque, kita enter sampai ketemu. Nah, target torsi sama maksimal torsi. Maksimal torsi sebenarnya, nah ini defaultnya 299% ya. Jadi sangat tinggi sekali torsinya. Jadi kalau misalkan kita on kan, jika ketemu dengan benda atau apapun ya, nabrak sesuatu, dia sampai deteksi error tuh di 300%. Nah, ini kita bisa rubah. Jadi misalkan ketemu benda atau kehantam stopper 40% dia udah off gitu kan. Nah, ini 40%. Nah, sebenarnya sampai sini aja udah setting maksimal torsi. Jadi ini udah terlimitasi. Sampai sini aja. Itu kita balikin lagi ke right ya. Lalu kita eh, ketik close lagi. Nah, ini sebenarnya udah terlimitasi. Ya, misalkan nanti dia running, eh, dia mentok sesuatu, maksimal torsinya dia hanya 40%. Tapi gimana caranya ketika menyentuh limit tersebut ya, atau di target torsi tertentu, dia ngasih output. Nah, ini juga bisa. Nah, caranya di sini kita ketik write lagi ya, kita open lagi nih karena tadi udah ditutup. Kita open lagi, lalu kita ketik torsi, kita ketik torsi sampai ketemu target torsi. Nah, target torsinya masih 0. Misalkan target torsinya tadi kan limitnya 40%, misalkan di 20% dia ngasih output. Nah, ini bisa. Nah, target torsinya udah kita setting, lalu kita ketik lagi di sini zero. Zero speed window. Nah, ini harus diisi nih. Harus diisi. Nah, zero speed window udah diisi, lalu kita ketik lagi write lagi. Lalu kita close. Nah, ini eh, ketika kita kondisi otak-atik parameter ini, kondisi enable-nya harus off ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa close. Nah, di sini kalau mau kita kasih trigger untuk apa namanya output yang tadi ya, ketika torsi tertentu dia tercapai, tadi kita setting 20%.
Nah, ini yang keluar zero speed. Tapi bedanya zero speed ini kalau kondisi eh, kita akan olah datanya di PLC, misalkan kondisi error ketemu 20% nabrak sesuatu, itu kondisi running kan. Nah, berarti nanti di program PLC-nya ketika dia motor running ya, BC servonya, lalu di end sama kondisi jika ketika running dia zero speednya nyala, nah dia baru ngasih informasi apa, misalkan error, warning, nah itu bisa. Nah, kita buka dulu eh, apa namanya basic operation ya. Ini sebelumnya tadi udah saya tambahin nih aktual torsi sama max torsinya. Sebelumnya nggak ada. Kalau mau nambahin caranya klik kanan add. Nah, kita tinggal nah, ketik 2 kali aja di sini, di sini langsung keluar. Itu di delete juga bisa. Nah, ini udah muncul. Ini udah muncul. Nah, sekarang gimana caranya munculin tadi? Nah, saya udah terkoneksi dengan CMB dan MMB-nya ya di sini. Nah, kita harus jalanin karena tadi pakai position table, kita harus eh apa namanya? Kita harus pastiin position table kita udah ada isinya. Sebelumnya udah saya isi nih. Jadi, ya. Nah, ini kita enable. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini ampernya ya. Nanti kalau ketika dia jalan dia akan berubah ya. Aktual torsinya juga akan berubah. Nah, ini kita coba jalanin. Sorry, kita jalanin. Nah, torsinya kan berubah aktual torsinya. Kita tahan. Perhatikan zero speed ya. Nah, ketika dia udah mencapai 20%, dia akan tadi sempat nyala ya. Nah, itu udah zero speed itu bisa diolah untuk eh, nyetopin servo, bisa bisa untuk warning juga bisa. Jadi intinya dia bisa ngeluarin output. Nah, caranya yang tadi tadi. Kita coba ulang sekali lagi. Nah, kalau kondisi ini kan nol ya, kondisi dia berhenti. Ini ya zero speed pasti nyala. Tapi ketika kita panggil untuk running lagi, zero speed pasti mati. Jadi syaratnya ke PLC ketika running zero speed nyala, nah itu bisa diolah lagi ke PLC. Mau warning, mau stop, nah itu bisa. Kita coba start. Nah, ini mulai running lagi. Torsinya juga udah berubah. Kita tahan nih. Nah, terus sampai 30%. Nah, zero speednya nyala, ya kan? Nah, ini bisa diolah, bisa diolah. Itu. Ya, itu aja. Nah, oh ya, settingan ini harus di save supaya nggak hilang. Caranya gimana? Kita ketik controller, pilih init save reboot, lalu save control parameter, lalu save motor parameter, dan reboot. Nah, kondisi ini ya harus di kondisi kalau kita mau setting apa save tadi ya, ini enable harus off. Ya, itu aja dari saya, ini parameternya udah tersimpan.